Bang? Ini apa, semangka ya, Mas? Wah, itu sawo, Bang. Oh, sawo. Iya, sawo. Mas, ini seger banget buah-buahannya. Iya nih, kebetulan baru banget belanja kita, Oh, Bang. baru Iya. masih pada fresh, masih pada baru ya? Iya, masih pada baru Wah, semuanya. ini mangganya udah pada matang semua. Iya nih, mangga harum manis, Bang. Mangga harum manis? Iya, harum manis. Berarti asem dong rasanya? Woi, manis. Oh, manis ya? Manis. Oke. Ini yang paling terkenal di sini apa nih? Ini Mangganya? mangganya. Oh, Mangganya kita oke. paling terkenal di sini. Ya udah, berapa nih harganya, Mas? Ini sekilonya 30.000, Bang. Wih, mahal banget, 30.000. Wah, ini udah 30.000, ini udah paling murah. Soalnya kualitasnya boleh lah dicoba. Ah, kurangin dikit lah. Aduh. 15.000 gimana, 15.000? 15.000. Kilo 15.000 ya? Jangan Ayolah. deh kalau 15.000, Bang. Ayo. Modalnya nggak dapet 15.000. Ya udah, 17 tuh, 17. Aduh, 17. 17. Jangan deh, 17. Buat buka puasa, Mas. Iya. Biar dapat berkah, siapa tahu Iya, dikasih harga murah tapi ya kan. tetep aja modalnya masih belum. Ya udah nih. 20 deh, 20. 20. Ya. Lebihin deh, lebihin deh. Berapa? Ya? 25 deh, 25 gimana? 25. Ntar dulu, saya ngecek uang saya Ya, dulu, Mas. oke. Takutnya kurang Ya, kan. nggak apa-apa ya, boleh. Tuh kan, Mas, ada 24.000. 24.000. Yaudah, 1000-nya ngutang deh, ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak Nanti apa-apa. 24.000, ntar 1.000 saya ngutang ya. Oke, siap. Asik, sekilo ya. Oke. Tambahin kali jadi 12. Dah. Nih, Ya, makasih ya. ya sama-sama. Terima kasih. Alhamdulillah. Nuhun. Ya. Buat sahabat Kalam, nih aku sekarang lagi ada di Bogor dan aku habis beli buah-buahan. Aduh, kalau misalnya kita melihat atau merasakan kota Bogor kan kota yang sangat indah sekali, banyak pepohonan, apalagi buah-buahannya juga tersebar di mana-mana. Ini mengingatkan aku akan artinya bersyukur. Karena apa? Karena Allah menciptakan dunia dan juga seisinya, dan juga bisa dinikmati oleh juga manusia juga, karena kita banyak buah-buahan yang bisa dinikmatin pas lagi buka puasa. Dan sahabat Kalam, tadi abis beli mangga lumayan, dapetnya murah banget, cuman tadi harganya sekitar, Waalaikumsalam, harganya dia nawarin 30.000, terus ditawar jadi 50%. Karena trik kalau misalnya beli sesuatu itu harus tawar semurah mungkin. Tega aja nggak apa-apa, 50% deh. Ya lumayan lah. Dari 50% dari 30.000 akhirnya gue dapetin harga sekitar 24.000. Lumayan. Kalau bisa sih ngutang kalau misalnya udah kenal sama pedagangnya, nggak apa-apa, yang penting kita bisa dapetin apa yang kita pengen, ya kan? Ini alhamdulillah buat buka puasa. Cepet banget perasaan belinya. Pak, maaf Pak. Pak, saya Andika Pak. Oh iya, kenapa? Pak tadi beli buah-buahan juga ya Pak ya? Iya, Mas. Oh gitu Pak. Pak saya mau nanya-nanya dulu sebentar, boleh Pak? Boleh, boleh. Iya nih, buat sahabat Kalam juga nih, saya lagi bikin video juga nih Pak. Oh iya, iya. Iya. Ini tadi beli berapa kilo Pak? Beli 2 kilo. 2 kilo jadi berapa Pak? 2 kilo 100.000. Wih Bapak mahal banget Pak. Oh 100.000. Tadi saya juga beli 1 kilo. Tadi nawarinnya tuh harganya berapa? 30.000. Tapi akhirnya saya tawar jadi dapat 24.000. Bapak kenapa nggak tawar Pak? Iya, kan dalam jual beli dalam Islam itu kan kita ada etikanya. Apalagi jual beli yang seperti inilah, kita yang wajar gitu kan nawar. Nih, dalam Islam itu diatur dalam masalah jual beli itu, terutama jual beli dalam utang piutang, Mas. Itu kita harus lebih hati-hati. Oh tadi juga saya sempat bilang, soalnya tadi kan mintanya 25, terus saya bayar 24, 1.000 saya ngutang. Jadi ngutang itu nggak boleh ya Pak sebenarnya? Boleh aja ngutang, tapi ngutang yang ada bunganya itu lebih hati-hati gitu kan. Karena itu identifikasinya lebih ke riba. Gitu. Oh, Kalau kita salah-salah dalam bertransaksi itu bisa masuk kategori riba. Itu dalam Islam diatur, Mas. Oh gitu Pak, Iya, saya baru betul. tahu ya. Tapi kok Bapak tahu semuanya? Ya, karena saya dari komunitas masyarakat tanpa riba. Komunitas masyarakat tanpa riba. Iya. Itu ada Pak. Jadi kita bisa lebih mengenal langsung tentang bagaimana supaya kita terhindar dari yang namanya hukum riba atau hukum utang piutang gitu dalam Iya, Islam betul. ya Pak. Ada komunitasnya, Mas. Ini Terus? aja saya mau buka puasa bareng komunitas ini. Oh, gitu. Kemudian nanti maghrib ada kajiannya kita. Oh gitu Pak. Ini Iya. ngomong-ngomong kan saya dari Jakarta nih, emang sengaja jalan-jalan ke Bogor nih. Saya gitu.
Saya juga bingung nih mau kemana sambil ngabuburit gitu. Jadi saya boleh ikut Bapak? Oh, boleh, boleh. Bener boleh gabung? Boleh, sangat boleh. Ini terbuka untuk umum kok kita. Nanti bertemu sama semua komunitas yang ada di sana Insya Allah juga? bertemu dengan ustadznya, ustadz. Boleh tanya-tanya juga langsung di sana? Iya, betul. Alhamdulillah, yaudah kalau gitu saya boleh ikut ya Pak ya? Iya, oke. Nanti kita ketemu dengan Ustadz Samsul Arifin ya di sana, founder masyarakat tanpa ribanya langsung. Oh ada juga? Iya, betul, ada. Aduh, puji syukur, pas berarti beneran nih. Yaudah kalau gitu Pak, saya ikut ya Pak ya? Oke, ayo Mas Dika. Pak, ini kan komunitas masyarakat tanpa riba. Iya, betul. Ini sudah lama ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sudah begitu lama ini komunitas terbentuk, ya. Dan komunitas ini udah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Oh, berarti bukan cuma di Bogor aja atau di Jakarta aja nih? Oh, kota-kota bukan. besar? Selain Jabodetabek, ini komunitas ini ada di Bandung, di Tasik, Purwokerto, Semarang, Jogja, ya. Oh, terus Malang, Surabaya, Madura, dan sampai Kalimantan Timur pun ada. Sampai Kalimantan juga itu? Iya. Kalau misalnya ada acara itu, apakah berkumpul di satu tempat aja atau bisa kemana-mana Pak? Nah, itulah dari komunitas di tiap wilayah itu mereka mengadakan di wilayah masing-masing, gitu kan, dan mengundang Ustadz Samsul Arifin tersebut untuk membawakan materi tentang utang dan riba tersebut. Membawakan gitu. materi, tapi kita juga bisa sambil bertanya juga ya, bisa sharing juga ya Pak ya? Iya bisa. Di sini kita sangat interaktif gitu kan, dan anggotanya pun bisa terbuka dari siapa saja. Berarti saya juga bisa ya Pak ya? Iya boleh itu, Mas Andika Oke. mau ikut komunitas masyarakat tanpa riba juga boleh. Kita terbuka untuk umum. Apalagi seseorang yang sudah memulai untuk berbisnis atau mungkin ada apa namanya pengalaman sebelumnya soal hutang piutang ya Pak ya? Iya betul, karena bisnis kalau tidak dengan ilmunya itu akan rentan sekali terjerumus ke dalam riba. Gitu. Waduh Pak, saya semakin penasaran nih kalau gitu langsung aja nih Pak kita. Iya, ayo, kesana, ayo, Pak ya. Assalamualaikum. Oh iya nih kenalin nih Pak Dika. Pak, halo. Pengen tahu tentang komunitas kita Halo, yang saya- kita jalankan ini ya. Saya Andika. Boleh itu panitia dari tim ini Oh. dari masyarakat tanpa riba betul. Dari masyarakat Tawariba. Ini tadi kebetulan tadi ketemu sama Pak Hidayat, terus juga diajak ke sini alhamdulillah sambil ngisi ngabuburit. Iya, pas lagi puasa pas banget ini. Tapi ini masyarakat tanpa riba. Ini baru pertama dengar sebenarnya masyarakat tanpa riba ini saya boleh tahu ini masyarakat tanpa riba itu komunitas apa? Awalnya gini, sejarahnya sebelum masyarakat tanpa riba tuh kita awalin dari PTR namanya dulu. Awalnya. PTR? PTR itu pengusaha tanpa riba. Pengusaha tanpa riba. Wah. Jadi ketika awal tuh Pak Samsul lebih ingin ke pengusaha-pengusaha agar terbebas dari riba. Oh, oke, dari hutang piutang ya? Betul. Ya, nah pas kesini lama-lama ternyata manfaatnya bukan hanya untuk pengusaha. Banyak juga misalnya dari masyarakat umum ini yang memerlukan ilmu ini. Gitu. Oke. Jadi perlulah banyak ilmu, makanya kita berinisiatif bahwa materi ini yuk kita publik aja lah gitu kan. Jadi, Iya. akhirnya untuk masyarakat, makanya sekarang ini kita namanya lebih apa ya global. Lebih meluas, Luas, betul. ya, namanya sekarang jadi masyarakat tanpa riba. Masyarakat tanpa riba supaya akhirnya kita juga mengerti soal hukum Islam tentang ajaran riba dan juga hutang piutang ya. Ya, intinya kalau di sini edukasi, Mengedukasi. ya, mengedukasi kepada masyarakat akan bahayanya hutang. Aduh, saya jadi nggak enak nih. Aduh. Nggak nyinggung Kenapa sih, tiba-tiba cuma jadi sedikit kering ini aja. Iya, enggak, saya nggak bukan dengan nyinggung, tapi saya menyinggung diri saya sendiri sebenarnya. Oh, gitu. Ini kenapa utang saya nggak dibayar-bayar ya? Jadi sebaiknya harus diselesaikan ya. Ya betul. Nah ini kan kebanyakan orang masih bingung, belum tahu cara yang Islami seperti apa. Betul. Akhirnya terjebaklah mereka kepada dosa-dosa riba. Oh. Tuh. Maaf, ini acaranya udah mau mulai ternyata sudah gitu mau kan. mulai. Ya udah, kalau gitu saya- maaf. kalau gitu Yuk saya kita langsung pelajari ini aja ya aja, tentang kita ini. kembali di depan ya Oke, Pak Dika ya. Terima kasih banyak. Oke. Ya. Aduh.
Sahabat kalam, seperti kita tahu bersama bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di sini berarti tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Terutama dalam hal yang muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa hingga urusan utang piutang. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui kesalahan dalam urusan muamalah ini. Seperti halnya riba yang seringkali banyak tidak kita sadari. Untuk menjawab segala problema tersebut, agama memberikan peraturan dan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kita yang telah diatur sedemikian rupa dan termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Dalam agama Islam, kita dibolehkan untuk mengambil ganti atau imbalan dari suatu pemberian dengan adanya tambahan atau dalam istilahnya riba. Hal yang demikian sesuai dengan hadis Nabi SAW, yaitu barang siapa yang memberi sesuatu, maka dia atau yang berarti si pemberi lebih berhak atas barang pemberian itu jika tidak ada ganti. Sebagian ulama mengatakan bahwa hibah yang ditujukan untuk mendapat ganti mengharuskan si penerima untuk menggantinya dinamakan hadiah. Tapi jika pemberian itu dimaksudkan untuk mendapat ganti dari Allah semata dan bukan balasan dunia, maka yang demikian disebut sodakoh. Jadi, di sini ada hibah dengan cara sodakoh dan dengan cara tukar. Dari segi agama, sejak zaman dahulu sebenarnya bukan hanya Islam yang tidak memperbolehkan praktek riba. Dalam agama Yahudi dan Nasrani juga sama-sama melarang tindakan tersebut. Tapi pada kenyataannya, banyak orang yang berhutang untuk bisa menjalani kehidupan ekonomi sehari-hari. Seperti contohnya untuk merayakan Lebaran, untuk bisa menyelenggarakan pesta pernikahan, untuk memiliki gaya hidup modern, hingga ada yang hutang untuk keselamatan keluarganya, karena malu kepada para tetangga jika tidak mengadakannya. Aisyah pernah berkata, Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, dan beliau memberi jaminan baju besi kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, lantas, bagaimana sikap kita untuk menjauhkan diri dari perilaku riba dan hutang piutang? Mari kita simak kajian Islam dalam tema hutang dan riba pada episode kajian Islam kita kali ini. Saya, Kenny Agusteni, akan mengantarkan beragam berita kriminal dengan tajam dan berimbang. Setiap peristiwa menyimpan sejumlah fakta. Pembunuhan dilakukan di rumahnya tersangka sendiri. Kebenaran menjadi prioritas nomor 1. Paket ganja green. Senjatanya di mana? Dia ini bersenjata dia. Turn Back Crime, Sabtu dan Minggu jam 9:30 pagi di RTV. Kebersihan itu sebagian dari iman, sehingga harus selalu terjaga. Udah gak sabar ya? Cuci tangan dulu yuk. Jangan lupa cuci tangannya pakai Dettol ya, agar memastikan kuman-kumannya hilang. Berdoa dulu yuk. Bayangkan ku beri Oreo untuk seseorang yang baru. Kan dia bagi keajaibannya. Berbagi keajaiban Ramadan ini. Tahun ini mudik ke rumahku ya. Rumahku lah. Mudik ke rumahku ya. Rumahku deh. Pokoknya mudik ke rumah aku. Ya rumah aku. Ya rumah aku dong. Rumah aku. Aku. Mudik ke rumah aku. Mudik ke rumahku ya. Rumahku aja. Hah? Mudik ke rumahku. Itu mudik masa lalu. Sekarang, apapun perjalanannya, Traveloka dulu. Pesen tiket pesawat, tiket kereta, isi pulsa dan paket internet, semua ada dalam satu aplikasi. Mudik jadi satu dengan aplikasi nomor 1. Mina Aidil Faizin ya. Selamat Lebaran. Traveloka dulu, Lebaran bareng kemudian. Tahun depan lebarannya di Korea dong. Bulan Ramadan penuh godaan dan cobaan. Siapkan lahir batin saat berpuasa. Minum segar dingin setelah buka dan sahur. Pikiran tetap dingin. Minum segar dingin
redakan gejala panas dalam tubuh, segar sepanjang Ramadan, segar dinginkan lahir batin. Pakaian Anda berevolusi. Begitu pula cara untuk menghilangkan noda. Tidak seperti pemutih, Vanish menghilangkan noda dari pakaian berwarna dan putih tanpa merusak serat kain. Vanish. Ada gula, ada semut. Kalau ada teh? Cobain teh Rio Madu baru. Ada madunya. Dibuat dengan derajat akurat. Prosesnya modern, teh madu pertama dalam cup. Madunya, yes, lega. Baru teh Rio Madu dudu. Tehnya, madunya, kena enaknya. Teh Rio Madu baru dari Wings Food. Kebersihan itu sebagian dari iman, sehingga harus selalu terjaga. Udah nggak sabar ya? Cuci tangan dulu yuk. Jangan lupa cuci tangannya pakai detol ya, agar memastikan kuman-kumannya hilang. Berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, sering menjadi pertanyaan di antara kita, terutama warga MTR, setelah mendapatkan pengetahuan tentang bahaya riba, bahaya utang, ingin menjelaskan atau mengajak teman-temannya atau saudaranya, sahabatnya. Betul? Gimana kalau mengajak? Apa yang terjadi? Yang dipertanyakan, yang pertama pasti dipertanyakan tuh, nggak bisa lah, mana mungkin lah, itu yang pertama, kemungkinan pertama ngomong begitu. Kemungkinan terdasar adalah akan ngomong, ayo angkat tangan semuanya, kasih tahu begini tangannya, kasih tahu temannya, kamu ekstrim banget sih gitu ya. Iya gitu. Betul, kamu ekstrim banget. Nah ini iya. Kenapa? Karena memang salah. Jadi kalau saya, Pak Ibu sekalian, saya tidak pernah langsung masuk ke riba. Ya, nggak pernah masuk langsung ke riba. Kenapa? Karena riba itu adalah sesuatu yang tidak jelas di sini, tidak ada di benak seseorang. Nggak paham itu apa riba. Betul. Jadi kalau bahasa SPI, dia tidak terindra. Iya. Tidak bisa dilihat bentuknya, tidak bisa dirasakan, dan tidak bisa didengar juga kayak macam mana gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana cara mudah mengajak orang agar dia melepaskan dirinya dari jerat utang dan riba. Ada 11 tabiat buruk utang. Ada berapa? 11 tabiat buruk utang. Yang pertama, utang itu candu. Utang itu apa? Candu. Utang itu candu, Pak Ibu sekalian, membuat seseorang kecanduan berutang. Yang namanya kecanduan, bisa lepas nggak dari utang? Nggak bisa. Terus menerus dia. Ya. Kalau Anda berani ngutang, orang pertama kali berani ngutang biasanya ngutang mobil atau ngutang kendaraan. Begitu Anda berani ngutang kendaraan, maka berikutnya Anda akan berani ngutang lagi. Setelah itu Anda akan melihat kalau ada barang dagangan dijual, ditawarkan, tidak pernah melihat harganya, tapi melihat berapa cicilannya. Ya, habis itu begitu, berapa cicilannya? Yang ngutang lagi, nggak pernah berhenti. Jadi tabiat buruk utang yang pertama membuat seseorang apa? Kecanduan utang. Ya ini yang penting. Kemudian tabiat buruk utang yang kedua. Apa yang kedua? Utang itu selalu bertambah, betul. Sebagaimana kecanduan, Pak Ibu sekalian, utang itu selalu bertambah. Contoh nih ya. Namanya kecanduan. Kecanduan ketika sakau. Sakau itu apa artinya sakau? Sakau itu ketagihan ya. Ketika dia sakau, Pak Ibu sekalian, ketika nagih, dosisnya sama atau lebih tinggi daripada sebelumnya. Lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Kalau Anda punya kartu kredit juga begitu. Kalau Anda punya kartu kredit, tolong ingat-ingat berapa limit ketika Anda pertama kali disetujui kartu kreditnya. Tolong ingat. Oke, bandingkan sekarang berapa limitnya? Saya jamin sudah berlipat-lipat. Kenapa berlipat-lipat? Karena memang itulah tabiat buruk utang, nambah, Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Angkat tangan semuanya. Tolong pegang pundak teman sebelah kanannya, di atasnya sini, di atasnya, pegang pundak di atasnya ya. Ikuti kata-kata saya. Saudaraku, tabiat buruk utang yang ketiga, menambah. Tolong kasih tekanan, beban kehidupan. Jadi utang tuh nambah beban kehidupan. Kok bisa nambah beban? Mari kita lihat nih buktinya. Ini saya suka banget garis ini. Ini pelajaran di MBUBB.
Manusia, kehidupan manusia itu bisa dibedakan menjadi 3. Menjadi berapa? Pertama, kita itu hidup pada masa kini namanya. Pada masa apa? Telah melewati masa lalu, menuju ke masa depan, menuju ke masa depan. Kenapa utang itu Pak Ibu sekalian menambah beban kehidupan? Mari kita lihat di sini. Kita hidup di mana sekarang? Di masa kini. Masa kini beban hidup, tekanan hidup itu sudah makin tinggi. Kok bisa Pak Samsul makin tinggi? Gini, harga-harga makin naik, betul? Anak-anak makin besar, biaya hidup pasti lebih tinggi, betul? Kita semakin tua, yang namanya makin tua itu Pak Ibu sekalian, pertama produktivitas fisik makin menurun, fisik. Makin tua, fisik makin menurun, tekanan hidup, beban hidup makin tinggi. Ini hari ini. Kalau Anda punya utang Pak Ibu sekalian, maka utang itu sebetulnya adalah urusan masa lalu, beban masa lalu keseret ke sini nih. Terus ke bawah sehingga makin bertambah gitu Pak Ibu sekalian. Ya. Hari ini sudah tertekan kehidupan, ditambah lagi urusan masa lalu. Maka makin lama makin bertambah beban kehidupannya. Khusus membayar kehidupan hari ini masih keseret urusan masa lalu. Contoh ya. Orang dulu ngutang mobil, mobilnya sudah ada nggak ada, mungkin mobilnya sudah hilang, mobilnya sudah rusak dan sebagainya, cicilannya masih ada. Ya. Orang bangun bisnis dulu dengan uang, nambah uang, bisnis sudah bangkrut, sudah tutup, cicilannya masih ada. Salah fatal ketika seseorang mengatakan bahwa utang itu solusi. Ketika dulu Anda ngutang sini, kan mikirnya bisa bayar ke depannya, kan begitu. Padahal makin lama makin besar bebannya. Belum tentu bisa kebayar utang itu Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tabiat buruk utang yang ketiga. Sekarang tabiat buruk utang yang keempat. Yang keberapa? Ayo taruh di sini semuanya. Tabiat buruk utang yang keempat adalah menambah beban pikiran. Ya. Kalau cuma sekedar beban hidup Pak Ibu sekalian, kalau cuma sekedar beban hidup tuh kaum muslimin tuh luar biasa kuat dia. Dia terbiasa ditekan, biasa latihan tertekan kehidupannya. Contoh lah, kita terbiasa makan sehari sekali juga kuat kok. Jadi Rasul tuh bangga pada kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, aku bangga dengan umatku. Kenapa? Karena dia bersyukur dalam kelapangan dan bersabar dalam kesempitan. Ya memang kita sudah memang umat yang teruji Pak Ibu sekalian. Nah, yang luar biasa adalah untuk tekanan beban hidup oke. Yang luar biasa tidak tahan adalah beban apa? Pikiran. Sehingga tabiat buruk utang yang kelima, ayo tangan gini semuanya. Tabiat buruk utang yang kelima, membuat seseorang gelisah pada malam hari. Malam hari nggak bisa tidur, gelisah, kepikiran, besok ada duit nggak di rekening ya? Kalau nggak ada duit gimana ya? Gitu. Ya. Kalau nggak ada duit gimana? Tabiat buruk utang yang keenam, membuat seseorang terhina pada siang hari. Ya. Salah satu bentuk terhinaannya Pak Ibu sekalian, kalau terima SMS, terima WA itu pesan isinya kadang caci maki di situ. Isinya nagih kerjaannya. Jadi nggak ada tenang-tenangnya di siang hari. Jadi kalau Anda punya utang pada orang lain, ya, dan Anda mau misalnya nih ya, acara ini bagus banget, pengen datang ke sini. Sebelum Anda masuk ke ruangan ini periksa dulu mobil Bapak itu ada nggak ya gitu. Iya. Jadi salah fatal ketika seseorang mengatakan utang itu adalah solusi, apalagi utang mulia. Enggak. Utang itu membuat seseorang terhina pada siang hari. Ya. Yang ketujuh sekarang, yang keberapa? Yang ketujuh Pak Ibu sekalian, utang itu akan memutus silaturahim, memutus silaturahmi. Yang awalnya orangnya berteman, bersahabat, begitu urusan utang piutang biasanya pecah dia. Ya, bahkan persaudaraan, saya baru dapat nih dari Surabaya. Kakak adik nih ketika urusan utang piutang dia nggak pernah ketemu, nggak pernah nyapa lagi, nggak pernah diskusi lagi. Ya berteman juga begitu gara urusan utang piutang. Jadi naudzubillah min dzalik. Yang kedelapan, yang keberapa? Tabiat buruk utang ke-8 Pak Ibu sekalian adalah membuat seseorang terseret kepada perbuatan maksiat, perbuatan kriminal, berbuat tindak pidana, berbuat jahat. Ada berita yang luar biasa santer waktu itu di media sosial sekitar 3 bulan yang lalu, 4 atau 3 bulan yang lalu. Di mana? Di Yogyakarta. Seorang penjaga kebun binatang mencuri daging untuk makanan binatang gara-gara terlilit utang. Ada seorang dosen di Pekanbaru, dia terlibat perampokan gara-gara terlilit utang. Naudzubillah min dzalik. Yaitu utang, membuat seseorang terseret pada perbuatan pidana. Berbuat jahat, orang jadi jahat. Ya.
Jadi kalau ada penjahat, ada pencuri, pencoleng sebagainya, biasanya itu tekanan keuangan. Salah satunya adalah utang. Ya. Yang ke-9, yang keberapa? Yang ke-9 Pak Ibu sekalian, utang itu akan membuat orang terseret pada perbuatan maksiat yang luar biasa, perbuatan dosa besar yaitu syirik. Pelakunya disebut musyrik. Saya dapat cerita juga, kalian dapat cerita Pak Ibu sekalian, ada seorang yang ikuti perintah dukun, dia berendam di sungai yang besar. Kalau sini Kali Ciliwung lah gitu ya. Sungai di Kali Ciliwung, berendam di situ beberapa malam, karena pada malam kesekian nanti akan ada buaya lewat di depanmu. Kalau dia buka mulut, kamu masuk aja, karena di dalamnya itu nanti bisa jadi ada emas, ada uang dolar dan sebagainya, kamu ambil aja gitu. Dia ikutin gitu, dapat cerita gitu. Nah, saya ketemu dengan orang, saya ketemu orangnya ada nih ya. Waktu itu saya angkatan sama Pak Samsudin, Pak Nizar, orangnya ini dia yang menjual minyak pesugihan, menjual kembang 7 rupa, menjual ayam yang serba hitam, menjual tuyul dan sebagainya. Orang Bekasi ada orangnya. Ya, nanti minta nomor teleponnya Pak. Ya, dia ngasih solusi untuk menyelesaikan utang. Ngasih solusi menyelesaikan utang. Loh, saya bisa emang benar itu? Dia bilang, enggak lah Pak Samsul, kalau benar lah ngapain saya datang ke Pak Samsul gitu. Dia datang ke saya, ikut program saya, karena urusan utang piutang juga. Gitu Pak Ibu sekalian, jadi syirik, jadi musyrik. Jadi terjerumus pada dosa besar. Ya. Yang ke-10, yang keberapa? Yang ke-10 Pak Ibu sekalian, tabiat buruk utang ke-10 adalah membuat seseorang menjadi tukang dusta, tukang pembohong, kadzab kalau ngomong. Ya. Jadi kadzab. Dusta, bohong aja, janji kerjanya. Bapak dibohongin macam-macam, mertuanya dibohongin, orang tuanya dibohongin biar dipinjemi sertifikatnya ya. Istrinya dibohongin biar mau ikut tanda tangan, suaminya dibohongin, begitu semuanya. Kebohong kemana-mana. Kalau sudah tertekan debt collector, Mas Desi dia juga berbohong kemana-mana untuk dapetin cash flow. Contoh ya, datang ke sana, datang ke sini, semuanya untuk dapat pinjaman. Semuanya sudah dibohongin nih, makin lama makin sempit. Jadi bohong kemana-mana Pak Ibu sekalian. Dusta. Yang ke-11, yang keberapa? Yang ke-11 Pak Ibu sekalian, membuat seseorang menjadi ingkar kalau berjanji. Suka ingkar kalau berjanji. Kerjaannya janji-janji mulu. Kata anaknya, ayah kapan kita berangkat? Ayah kapan kita pergi, kita jalan-jalan ya? Bulan depan nak. Begitu bulan depan nggak pergi lagi, tanya sama ayah anaknya. Ayah, nah ini adik-adik senyum-senyum sama orang tuanya. Ya. Ayah kapan kita pergi? Bulan depan lagi nak. Gitu. Pokoknya kerjanya bulan depan. Ya, janji-janji mulu. Biasanya orang yang tertekan, begitu datang tekanan utang, dia akan mudah berjanji. Betul. Yang penting bisa pergi lah orang itu gitu. Kan begitu. Besok lagi datangnya janji lagi. Gitu Pak Ibu sekalian. Ayo tangan kiri semuanya, peluk teman sebelah kanan kirinya. Ingatkan, saudaraku, aku ingatkan sabda Rasulullah SAW. Rasul mengingatkan, ketika seseorang terbiasa berutang, maka dia akan dusta kalau bicara, ingkar kalau berjanji. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi bukan kata Samsul, tapi kata siapa? Kata Rasul, bukan kata hadis, kata Rasul. Ya gitu. Jadi suka dusta kalau bicara dan ingkar kalau berjanji. Emang modal tuh bukan segala-galanya gitu ya. Modal terbesar manusia itu bisa berpikir dan bergerak gitu. Jadi percuma punya modal banyak tapi kitanya nggak bisa berpikir, nggak mau bergerak, pasti sama aja bohong gitu. Kebersihan itu sebagian dari iman, sehingga harus selalu terjaga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana ngabuburitnya? Seru Bu, seru. Udah nggak sabar ya? Cuci tangan dulu yuk. Jangan lupa cuci tangannya pakai detol ya. Tapi kan tanganku udah bersih Bu. Yang kelihatan bersih belum tentu higienis loh. Jadi harus tetap cuci tangan pakai sabun agar memastikan kuman-kumannya hilang. Berdoa dulu yuk. Ada gula, ada semut. Kalau ada teh? Baru teh Rio Madu dibuat dengan derajat akurat. Prosesnya modern. Madunya, yes. Kena enaknya teh Rio Madu baru dari Wings Food. Tahun ini mudik ke rumahku ya. Rumahku lah. Mudik ke rumahku ya. Rumahku deh. Pokoknya mudik ke rumah aku. Ya rumah aku. Ya rumah aku dong. Rumah aku. Aku. Mudik ke rumah aku. Mudik
mudik ke rumahku ya? Rumahku aja. Mudik ke rumahku. Itu mudik masa lalu. Sekarang, apapun perjalanannya, Traveloka dulu. Pesen tiket pesawat, tiket kereta, isi pulsa dan paket internet, semua ada dalam satu aplikasi. Mudik jadi satu dengan aplikasi nomor 1. Mina Aidin wal Faizin ya. Selamat Lebaran. Traveloka dulu, Lebaran bareng kemudian. Tahun depan Lebarannya di Korea dong. Bayangkan ku beri Oreo untuk seseorang yang baru. Kankah dia bagi keajaibannya? Berbagi keajaiban Ramadan ini. Kebersihan itu sebagian dari iman, sehingga harus selalu terjaga. Udah gak sabar ya? Cuci tangan dulu yuk. Jangan lupa cuci tangannya pakai detol ya, agar memastikan kuman-kumannya hilang. Berdoa dulu yuk. Aku siapin yang spesial dan baru buat kamu. Belvita. Enak kan? Dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama, dipanggang perlahan, kaya vitamin dan mineral untuk sarapan bernutrisi. Baru Belvita Breakfast Biscuit, awali hari penuh semangat. Marhaban ya Ramadan. Bersihkan diri, lembutkan hati, wangikan Ramadanmu. Softener So Clean Twilight, lembut dan wanginya membuat bulan suci terasa lebih spesial. Sambut Ramadan dengan Softener So Clean Twilight. Gunadarma World Class University membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Semoga kita semua dapat mengikuti jejak kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi perkara hidup ini. Samina wa Atona, setiap hari di RTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Kurniawan dari Kota Bogor, Ustaz. Iya, Mas Budi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau kita ingin memulai satu usaha atau langkah baru yang punya keterbatasan dana, tapi tidak ingin berhutang. Mohon kiat-kiatnya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya kepada sahabat sekalian nih, bagi seorang muslim, siapakah yang paling layak dicontoh bagi seorang muslim? Rasul dan para sahabat, Pak Ibu sekalian. Dan ternyata Rasul dan para sahabat, 9 dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah para pebisnis. Ya. Nah, kita ikuti aja contohnya. Dan ternyata mereka tidak mengembangkan bisnis dengan utang. Nah, apa langkah-langkah bagi seseorang yang mau berbisnis mengikuti langkah Rasul ini, Pak Ibu sekalian? Setidaknya ada 4 langkah. Ada berapa langkah? 4 langkah. Yang pertama, bagi Anda yang mau berbisnis tanpa mengandalkan utang, maka langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah membangun pribadi yang dipercaya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, Pak Ibu sekalian. Rasul itu karena saking dipercayanya, Pak Ibu sekalian, Rasul sampai mendapat gelar apa? Al-Amin. Dan sampai suatu ketika dia kumpulkan pemuka-pemuka Quraisy. Karena Rasul karena dipercaya kalau dia ngajak orang kumpul, orang akan kumpul. Dia ngomong sama pemuka Quraisy tuh, ya Quraisy, di sebuah bukit ya. Kalau aku ceritakan bahwa di balik bukit ini ada onta, apakah kalian akan percaya? Apa jawaban mereka? Ya Muhammad, aku percaya Muhammad. Karena engkau nggak pernah berbohong. Rasul itu Pak Ibu sekalian, bahkan ketika bercanda pun nggak pernah bohong. Nah, apa yang pertama? Membuat diri kita dipercaya, membangun kepribadian yang bisa dipercaya. Ini tugas kita Pak Ibu sekalian, ya. Nah, setelah kita dipercaya, maka langkah berikutnya, ini langkah berikutnya. Langkah yang kedua adalah membantu pengusaha yang sudah ada, yang sudah eksis Pak Ibu sekalian. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah. Rasul kan sudah menjadi pribadi yang dipercaya. Lalu dia tidak langsung buka usaha. Tapi ngapain yang dilakukan Rasul? Ayo, datang ke siapa?
Yang eksis siapa waktu itu? Khadijah, dia langsung datang ke Khadijah. Rasul dikenal sebagai seorang apa? Sudah orang dipercayakan semua seantero Mekah waktu itu percaya. Datang ke pengusaha yang eksis. Pertanyaan saya Pak Ibu sekalian, pengusaha yang eksis ini didatangi orang yang dipercaya. Pertanyaan Anda gimana dia? Sikapnya kira-kira? Seneng banget nih ada orang luar biasa datang ke saya nih gitu. Ya. Nih. Nah, yang ketiga Pak Ibu sekalian, helping dalam hal apa? Selling Pak Ibu sekalian. Kunci bisnis itu adalah jualan Pak Ibu sekalian. Percuma Anda bikin produk baru sebagus-bagusnya kalau Anda nggak bisa jualan. Karena kuncinya di jualan. Dan bisnis itu bisa muter kalau Anda berhasil menjual. Kalau nggak menjual, bisnis nggak akan pernah bisa muter. Nah, mari kita lihat alurnya. Ya. Anda seorang dipercaya atau Rasul adalah seorang yang sangat dipercaya. Terkenal sebagai orang dipercaya. Lalu Rasul datang kepada pengusaha yang sudah eksis namanya Khadijah. Namanya siapa? Datang ke Khadijah. Ya Khadijah, boleh nggak aku bantu kamu? Apa kira-kira kata Khadijah? Boleh banget. Kenapa Khadijah langsung menerima boleh banget? Dipercaya. Khadijah, aku mau bantu kamu jualan. Apa kata Khadijah kira-kira? Ya silakan. Kamu mau apa saya bantu? Aku mau bawa, boleh nggak aku bawa barangmu? Diperbolehkan nggak? Kenapa diperbolehkan? Dipercaya. Nah, setelah bawa barang Pak Ibu sekalian, datanglah nih ke orang yang lain, ceritanya barangnya apa, lalu datang ke tetangga atau saudara Anda. Aku sekarang jualan loh. Yang didatangi seneng nggak? Jadi kalau kamu perlu ini beli ke aku. Ketika dia ngomong beli nggak ke dia? Kenapa jadi beli? Ini orang yang dipercaya Pak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feti Pohan. Saya mau tanya Pak. Iya. Kemarin ini kan suami saya berniat baik untuk membayar hutang lebih cepat. Iya. Ternyata setelah saya hitung-hitung, kok utang yang cuma sedikit nggak lunas-lunas. Jadi selama 1 tahun hampir 2 tahun beliau hanya membayar bunga aja. Saya mau nangis gitu Pak. Kira-kira solusinya seperti apa gitu ya Pak? Iya. Bagaimana caranya agar kita bisa bayar pokoknya? Ada langkah-langkahnya. Ya, ini di PPTR lebih detail. Langkah pertama, Anda datang ke si abang. Datang ke siapa? Bilang ke si abang, "Abang, aku minta izin. Mulai bulan depan mau bayar, mau nyicil pokoknya saja. Aku mau dibebaskan bunganya." Gitu. Ya, bilang ke si abang begitu. Dan siap-siaplah jawaban abang akan menolak permohonan Anda. Iya, akan ditolak. Ya harus siap itu. Ya pasti. Nah, kalau sudah ditolak, sampaikan alasannya. Alasannya bahwa adalah karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa utang selama ini tuh ada ribanya. Dan siap-siap juga bahwa si abang menolak alasan Anda. Ya akan ditolak, selalu ditolak. Iya, siap-siap. Nah, setelah ditolak, sampaikan yang ketiga. Kalau begitu abang, mulai bulan depan saya tidak akan bayar cicilannya. Dan begitu ditolak Pak Ibu sekalian, dia kalau yang ketiga sudah Anda nggak mau bayar cicilan, dia akan nolaknya. Yang pertama adalah dengan menakut-nakuti. Apa nakut-nakuti pertama adalah nama baik kita di BI. Nanti kena BI checking, kena blacklist. Nah, ya. Nah, terhadap kena BI checking, kena blacklist, Anda jawab, "Alhamdulillah kalau begitu. Sehingga saya tidak bisa ngutang lagi." Gitu. Jadi bingung nih. Ini orang kok bingung, ya, buat dia bingung Pak Ibu sekalian. Ya. Gitu. Nah, habis itu kan Anda masih ini juga kan? Ya nggak apa-apa. Justru saya mau hindari biar saya nggak ngutang lagi. Bingung dia, sehingga pakai nakutin berikutnya. Nanti asetnya akan dilelang gitu. Ya nggak apa-apa, jawab lagi. Ya nggak apa-apa kalau memang harus dilelang gitu. Terus aja pokoknya jawabannya dia akan jawab apa? Ya kita jawab nggak apa-apa lagi gitu. Sehingga dia bingung Pak Ibu sekalian ya. Ada lagi silahkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Diandika. Yang pertama saya pasti sangat bersyukur sekali karena saya akhirnya bergabung bersama komunitas masyarakat tanpa riba. Alhamdulillah akhirnya saya mengerti juga tentang bagaimana yang namanya hutang piutang, karena terus terang sebelumnya buat saya tadinya
kayaknya tidak apa-apa, mungkin ini adalah dunia bisnis yang memang harus dijalankan seperti ini, tapi ternyata dalam hukum Islam itu berbeda gitu. Dan pertanyaan saya adalah mungkin pertanyaan basic. Ini bagaimana kalau kita semua terhindar atau terbebas dari namanya hutang? Terima kasih Pak. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari kebiasaan berutang atau terlilit utang Pak Ibu sekalian? Maka yang pertama, yang keberapa? Yang pertama, sadari konsekuensi utang tidak terbayar di akhirat. Sadari konsekuensinya. Ya, apa konsekuensi utang ketika tidak terbayar di akhirat? Apa yuk? Oke, yang pertama ada 5 konsekuensi utang ketika tidak terbayar di akhirat. Ini harus kita sadari. Kalau tadi itu urusan di dunia yang saya ceritakan, tabiat berutang di dunia. Di akhirat Pak Ibu sekalian ada konsekuensinya. Ada 5 konsekuensi utang tidak terbayar di akhirat. Yang pertama, seseorang yang berutang kemudian dia meninggal dunia Pak Ibu sekalian, utangnya tidak terbayar, maka dia akan dibangkitkan di akhirat nanti sebagaimana pencuri. Yang kedua Pak Ibu sekalian, yang pertama dibangkitkan sebagaimana pencuri. Yang kedua, seseorang meninggal dunia, dia punya utang, maka tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, seseorang yang punya utang meninggal dunia Pak Ibu sekalian, maka dia ketika tidak terbayar utangnya, di akhirat nanti tidak ada dinar dan dirham. Tidak ada apa? Tidak ada emas dan perak, tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada dolar, tidak ada rupiah untuk membayar utangnya. Maka dengan apa utang dibayar? Amal-amal solehnya diambil tuh, dikasih. Yang keempat, kalau amal solehnya nggak cukup, dengan apa dibayar? Dosa-dosa orang yang utangnya ditimpukin kepada yang ngasih utang. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut ketika amal solehnya diambil untuk bayar utangnya, kemudian ditimpuki oleh dosa-dosa orang lain untuk membayar utang-utangnya. Yang kelima, orang yang punya utang meninggal dunia, dia tidak akan pernah masuk surga walaupun mati syahid. Gimana caranya agar kita terbebas dari kebiasaan utang? Maka yang kedua adalah fahami atau bedakan mana disebut kebutuhan dan mana yang disebut keinginan. Banyak orang terlilit utang ini karena bukan urusan kebutuhan, urusan keinginan. Contoh, saya tanya kepada Anda, ya, lebih mudah ya. Makan itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, ya. Makan itu kebutuhan, betul Pak Ibu sekalian. Kalau kita nggak makan, bisa jadi mati. Kendaraan kebutuhan atau keinginan? Kendaraan. Kebutuhan atau keinginan? Kendaraan kebutuhan untuk membantu kita operasional dan segala macam ya. Pertanyaan kedua, STNK atas nama sendiri, kebutuhan atau keinginan? Jadi selama ini lebih banyak apa kita? Keinginan. Yang menjerumuskan kita ke utang itu keinginan. Ya. Yang mewajibkan STNK atas nama sendiri siapa? Enggak ada. Tapi kalau kendaraan terganggu mobilitasnya, ya memang itulah kebutuhan harus dipenuhi. Tapi kalau STNK atas nama sendiri belum tentu harus dipenuhi. Betul betul. Iya gitu ceritanya. Yang ketiga Pak Ibu sekalian, agar kita terhindar dari utang, urusan utang adalah bayar sesuatu kalau atau beli sesuatu kalau ada duitnya. Ya. Membeli kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak usah beli. Jadi untuk menghindari kebiasaan berutang, apa yang pertama tadi? Fahami konsekuensi utang di akhirat. Yang kedua, bedakan atau fahami kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, beli sesuatu kalau ada duitnya atau cash basis. Gitu Mas, ya. Itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, Pak Samsul, bagaimana kalau kita pada posisi yang ngasih utang? Bapak Ibu sekalian, saya memang tidak menekankan pada posisi yang ngasih utang. Karena di MTR ini kita ingin membantu umat agar bebas atau keluar dari kebiasaan ngutang, ya. Bagi yang ngasih utang maka pahala luar biasa. Utang piutang adalah akad tolong menolong, akad sosial yang dianjurkan, akan mendapatkan pahala Rasulullah SAW. Sesuatu amal soleh yang luar biasa. Kalau Anda ngasih utangan, Anda akan mendapatkan pahala luar biasa. Jadi setiap hari sebelum dia bayar akan mendapatkan pahala sedekah senilai utangnya. Kalau Anda bebaskan dia dari udah bebas, maka Anda akan mendapatkan pahala 2 kali senilai sedekah. Gitu. Ada suatu amal soleh yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari tekanan utang Pak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga utang kita bisa cepat selesai. Ya Allah, ampuni kami ya Allah.
Selama ini kami zalim pada diri sendiri ya Allah. Selama ini kami tidak tahu ya Allah. Kami jahil ya Allah. Kami merasa utang itu solusi ya Allah. Padahal utang itu adalah bencana. Dan Rasul tidak pernah mencontohkan bagaimana hidup tergantung pada utang ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Beri kami jalan yang tidak disangka-sangka untuk melunasi utang-utang kami ya Allah. Bagimu mudah ya Allah, seberapa besar pun utang kami, tapi bagimu kecil, bagimu mudah ya Allah. Walaupun kami berpikir tidak mungkin, bagimu sangat mungkin ya Allah. Beri kami pertolonganmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tabiat buruk utang yang perlu kita jelaskan kepada saudara kita. Insya Allah kalau Anda menjelaskan dengan tabiat buruk utang, mereka akan menerima. Baru setelah itu kita ngomongin tentang riba atau ngomongin tentang utang di dunia, utang di akhirat dan sebagainya. Delapan negara terbaik, pemegang gelar juara dari 5 benua, bertabur mega bintang dunia. Nantikan aksi mereka dalam kompetisi para juara. FIFA Confederation Cup 2017 segera di RTV. Ali, bangun yuk. Memulai sesuatu yang baik harus dengan yang baik juga. Cuci tangan dulu dong. Tapi kan tanganku nggak kotor, Bu. Yang kelihatan bersih itu belum tentu bersih loh. Cuci tangan pakai Dettol agar terlindungi dari kuman. Ada gula, ada semut. Kalau ada teh, Baru teh Rio Madu dudu. Dibuat dengan derajat akurat. Prosesnya modern. Madunya, yes. Kena enaknya teh Rio Madu baru dari Wings Food. Marhaban ya Ramadan. Bersihkan diri, lembutkan hati, wangikan Ramadanmu. Softener So Clean Twilight, lembut dan wanginya membuat bulan suci terasa lebih spesial. Sambut Ramadan dengan Softener So Clean Twilight. Favorit aku es keju pelangi. Aku juga. Itu menu di restoran? Bukan, ini buatannya Bunda. Buka puasa, Bunda bikin ini di rumah. Masakan Bunda enak. Pakaian Anda berevolusi. Begitu pula cara untuk menghilangkan noda. Tidak seperti pemutih, Vanish menghilangkan noda dari pakaian berwarna dan putih tanpa merusak serat kain. Vanish. Frisian Flag Coconut Delight. Penasaran sama rasa Coconut Delight? Wih, rasanya bikin lu adem banget. Asli, ini nih bakalan bikin lu happy. Cobain aja. Ibu, lihat. Ada berbagai tipe ibu. Ibu yang selalu khawatir. Jangan, nanti kamu keringetan dan bau seharian. Ibu yang terlalu hati-hati. Nah, dikit lagi ya. Dan Ibu Dettol. Seorang Ibu Dettol penuh kasih sayang dan gak banyak khawatir. Dia percaya Dettol Cool. Sensasi dingin dan segarnya mentol memberikan perlindungan 12 jam dari kuman penyebab bau badan. Jangan jadi ibu yang lain, jadilah Ibu Dettol. Bulan Ramadan penuh godaan dan cobaan. Siapkan lahir batin saat berpuasa. Minum segar dingin setelah buka dan sahur. Pikiran tetap dingin. Minum segar dingin, redakan gejala panas dalam tubuh. Segar sepanjang Ramadan. Segar dinginkan lahir batin. Pakaian Anda berevolusi. Begitu pula cara untuk menghilangkan noda. Tidak seperti pemutih, Vanish menghilangkan noda dari pakaian berwarna dan putih tanpa merusak serat kain. Vanish. Mau tahu kompetisi paling maco, sportif dan penuh keberanian? Siap main sportif. Jangan lewatkan Adu Kuat setiap Sabtu jam 9:30 malam hanya di RTV.
Pak. Alhamdulillah sekali Pak. Terima kasih sudah mengajak saya untuk bergabung dalam komunitas masyarakat tanpa riba ini Pak. Karena terus terang saya ini orangnya lapar mata nih Pak. Jadi kalau misalnya tawarin ini saya mau, tawarin itu saya mau. Tapi padahal saya nggak punya uang cash atau nggak punya uang tunai. Jadinya utang sana sini. Aduh, motor masih ngutang, mobil masih ngutang. Tapi berkat Bapak mengajak saya ke sini, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Pak, tapi saya jadi penasaran juga sama Bapak. Bapak awal ketertarikan Bapak sampai akhirnya Bapak bergabung dalam komunitas ini mungkin kalau boleh tahu maaf nih Pak ya, Mas Andi ya. Apa mungkin punya pengalaman sebelumnya dalam riba atau hutang piutang? Iya. Persis seperti tadi Mas Dika bicarakan, saya juga orang yang haus mata gitu kan. Bener. Ini mau itu mau. Betul. Sampai waktu itu tahun yang lalu, hutang saya di atas 1 M. Astagfirullahaladzim ya Allah, Pak. 1 M uang tuh Pak. Tapi bukan ember Pak uang ya? Oh bukan. Iya. Nah, dari 1,2 ini terbagi dalam beberapa angsuran ya. Ada kartu kredit saya punya 4. Kartu kredit punya 4 Pak? Kartu kredit, leasing, dengan perbankan. Pokoknya udahlah yang berbau utang dan riba itu saya punya gitu kan waktu itu. Itu setiap tawaran diiyain semua ya Pak ya? Ya, Bapak masih mending kartu kredit, saya kartu nama semua Pak isi di tas saya. Karena tawaran semuanya ini kasih kartu nama, akhirnya saya dealin semuanya. Terus Pak? Nah dari seperti itu otomatis kan kita pusing. Ibadah nggak tenang. Iya betul. Keluarga juga kurang tenang. Emosional. Tapi tetap candu ya Pak ya, tetap kebiasaan. Tetap candu, kita punya apa namanya. Nah dari situ saya ada informasi, saya baca di satu media waktu itu. Ada komunitas masyarakat tanpa riba yang mengajarkan tentang sebenarnya usaha tanpa utang dan tanpa riba. Saya daftar, saya ikut. Gitu iya kan. Pak. Nah mulai dari situlah saya tersadar ternyata penyakit kegelisahan saya selama ini ya berawal dari hutang dan riba tersebut. Nah, sekarang saya alhamdulillah dengan komunitas MTR kita menyelenggarakan acara pengajian atau acara seminar untuk menyadarkan masyarakat secara umum. Betul, untuk Pak. tidak melakukan hal-hal yang seperti saya lakukan sebelumnya itu. Betul, supaya hidup juga bisa lebih tenang lagi ya Pak ya. Karena harta yang kita dapatkan insya Allah bisa lebih berkah, membuat hidup lebih tenang. Alhamdulillah Bapak. Itulah kurang lebihnya yang pernah saya alami. Waduh, mudah-mudahan ini juga memotivasi saya juga untuk bisa menyelesaikan hutang-hutang saya, dan paling penting adalah saya jangan sampai berhutang lagi Pak. Pak, tapi sebelumnya saya juga mau pamitan dulu nih sama sahabat Kalam dulu sebenarnya Pak ya. Silakan. Ya Mas Andi bener ya? Ya jadi. Ya sahabat Kalam, alhamdulillah sekali saya akhirnya bisa bertemu sama Pak Hidayat gitu, dan saya juga diajak dalam komunitas masyarakat tanpa riba. Jujur ini memotivasi saya untuk tidak lagi melakukan yang namanya hutang piutang atau tidak melakukan riba lagi, dan ternyata di ajaran agama Islam itu ternyata ada loh gitu. Jadi jangan sampai, dan semoga juga sahabat Kalam juga sama seperti apa yang saya lakukan juga, tidak melakukan hutang piutang lagi. Dan jangan lupa juga saksikan Kalam Kajian Islam setiap hari Sabtu dan Minggu, tentunya di jam sama hanya di Raja Wali TV bersama saya Dwi Andika. Salam Kalam Kajian Islam.